video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal maa'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا يا عباد الله يا أيها الإخوة إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من معناه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan buruk tersebut akan dihapus oleh perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bersikaplah, berperilakulah kepada manusia dengan perilaku yang mulia, dengan perilaku yang baik. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidayahnya kepada kita semua. Karena apa hadirin? Coba kita lihat kanan kita, kita lihat kiri kita. Siapa yang hadir tatkala salat hari raya Idul Fitri? Siapa yang hadir tatkala salat hari raya Idul Adha? Akan tetapi tidak hadir ketika melaksanakan hal yang wajib, salat Jumat berjamaah. Padahal hadirin, salat hari raya Idul Fitri, salat hari raya Idul Adha adalah sunnah muakkad hukumnya. Akan tetapi ibadah Jumat
merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mengaku iman di dalam hatinya, mengaku Allah sebagai Tuhannya, Al-Quran sebagai kitabnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam hidupnya. Akan tetapi hadirin, kita lihat betapa banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang laki-laki hadir tatkala salat hari raya, akan tetapi tidak hadir tatkala ibadah Jumat, apalagi ketika melaksanakan salat fardu 5 waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi kita, telah memberikan kita nikmat yang begitu besarnya. Bahkan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita di sini, bapak-bapak sekalian. Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling Allah sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pikirkanlah hadirin, wala tamutunna illa, dan janganlah engkau mati, janganlah engkau meninggalkan dunia, kata Allah. Allah yang menyampaikan kepada kita hadirin, Allah yang melarang kepada kita, mencegah kepada kita agar tidak wafat sebelum kita memeluk agama Islam, sebelum benar-benar iman yang kita bawa ketika meninggal dunia. Oleh sebab itu hadirin, kita sebagai hambanya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak lain tidak bukan kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka apa yang membuat kita lalai hadirin? Apa yang membuat kita lalai dari ibadah? Padahal kita diciptakan untuk beribadah. Kemudian tidak lupa pula lah, salawat beriringkan salam selalu kita ucapkan buat junjungan alam, sesosok yang paling mencintai kita 1400 tahun lamanya sebelum kita ada di dunia. Beliau telah lama mencintai kita hadirin. Beliau yang kita agung-agungkan di luar sana, tatkala kita berbicara dengan saudara-saudari kita yang lain yang berbeda agama, kita mengagungkannya. Panutan kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedoman kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Ketika terdengar nama beliau, kita tak mau bersalawat kepada beliau. Ketika beliau memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban, kita meninggalkannya. Akan tetapi tatkala kita disuruh untuk meninggalkan kemungkaran, kita malah melakukannya. Betapa hinanya kita hadirin, betapa hinanya kita sebagai orang yang membangga-banggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tak mau mendengarkan apa yang ia perintah, tak mau meninggalkan apa yang ia cegah, dan tidak mau bersalawat tatkala mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Jumat ini hadirin, izinkanlah khatib menyampaikan khutbah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau itu hanya satu ayat. Maka dengarkanlah khatib ketika berkhutbah hadirin. Janganlah engkau berbicara, janganlah engkau bercanda, janganlah engkau tertidur tatkala khutbah tengah berlangsung. Sungguh telah melakukan hal yang sia-sia kita apabila melakukan hal yang tadi itu hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi,
fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kaum muslimin, berapa lama kita telah hidup berdampingan di komplek Wisma Bumi Lestari Indah? Akan tetapi, tatkala tetangga kita melakukan kemungkaran, apakah kita telah mencegahnya dari kemungkaran tersebut? Hadirin, telah berapa lama kita hidup berdampingan di komplek Wisma Bumi Lestari Indah? Akan tetapi, tatkala azan berkumandang, kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Hijrah untuk melaksanakan salat. Apakah kita telah mengajak saudara-saudari kita yang berada di tepi jalan, yang jalan itu kita lalui untuk menuju masjid? Apakah telah kita lakukan semua itu, hadirin? Apa yang selama ini kita banggakan, kita hidup bersaudara, hidup berdampingan dalam satu lingkungan komplek Wisma Bumi Lestari Indah. Akan tetapi, jika dalam hal tersebut kita masih nafsi-nafsi, masih individu-individu, coba kita renungkan kembali, hadirin. Kita pikirkan kembali. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, cegahlah dengan tanganmu. Engkau adalah seorang RT, engkau adalah seorang RW, engkau adalah seorang camat, bahkan presiden sekalipun. Seharusnya jabatan yang engkau jabat itu menjadi ladang untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Fa in lam yastati' fa bi lisani, dan jika ia tak mampu, ia bukan siapa-siapa di komplek Wisma Bumi Lestari Indah ini, akan tetapi ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki mimbar Masjid Al-Hijrah ini pada kesempatan Jumat kali ini, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk mengingatkan saudara-saudaramu akan kemungkaran yang tengah terjadi, akan kebaikan yang tengah ia lalaikan. Fa in lam yastati' fa bi qalbi, dan jika engkau tak mampu untuk menaiki mimbar ini menyampaikan yang hak, maka tolaklah kemungkaran tersebut dengan hati. Dan penolakan dengan hati itu, hadirin, adalah selemah-lemahnya iman. Padahal kita mampu mencegah dengan lidah, kenapa kita harus menolak dengan hati saja? Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan juga salah satu faktor yang menggunakan hati ini ialah tatkala kita melihat kemungkaran yang tengah terjadi di Palestina sana, hadirin. Kita memiliki kekuasaan, kita bisa gunakan kekuasaan tersebut untuk mendukung saudara-saudari kita yang tengah berada di Palestina. Kita memiliki kekayaan, kita sumbangkan harta kita untuk saudara-saudari kita yang tengah tertindas. Baik itu tidak di Palestina, hadirin, baik itu tetangga kita di dalam komplek Wisma Bumi Lestari Indah ini sendiri. Gunakanlah kekuasaan itu, gunakanlah kekuatan itu, hadirin, gunakanlah kekayaan itu agar terhindarnya Wisma Bumi Lestari Indah ini dari bencana yang Allah murkai. Apalah gunanya khutbah panjang-panjang jikalau tidak ada yang berbekas di dalam hati. Oleh sebab itu, walaupun khutbah ini singkat, diharapkan kepada hadirin untuk menanamkannya di dalam hati dan mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini dapat menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا يا عباد الله يا أيها الإخوة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin, perhatikanlah apa yang telah kita perbuat, karena apa yang kita perbuat tersebut merupakan hal yang akan dihisab di kehidupan yang abadi di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين، في غزة، في رفح، وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.